Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru seluruhnya. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan semua anak ibu guru dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Pagi hari ini kembali kita akan belajar. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Kartika Raja Gugu. Pagi hari ini kita akan belajar dari tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menulis contoh sikap terpuji dalam berteman. Yang kedua, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menulis ciri-ciri benda berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan cara bersusun pendek. Kita akan belajar mulai dari sikap terpuji dalam berteman. Sebelum kita melihat apa saja sikap terpuji dalam berteman, kamu harus tahu apa itu sikap terpuji. Sikap terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama. Jadi sikap terpuji itu adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik ya. Segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan ajaran agamamu adalah disebut sikap terpuji. Selanjutnya, contoh sikap terpuji saat berteman. Kamu punya teman kan anak-anak ibu guru? Iya. Apa itu contoh-contoh sikap terpuji saat berteman? Lihat ini. Nah, seorang teman sedang ketika dia naik sepeda, tidak sengaja terjatuh. Nah, membantu teman yang kesusahan, salah satu contoh sikap terpuji ya, membantu teman yang kesusahan. Contoh yang bagaimana kesusahan? Seperti itu dia sedang terjatuh, maka kita harus menolongnya. Contoh sikap terpuji berikutnya. Nah, lihat itu. Berbicara sopan dengan teman. Ternyata ketika kamu berbicara sopan dengan temanmu, kamu sudah melaksanakan sikap terpuji. Jadi anak-anak ibu guru, ibu yakin pasti semua bisa. Jadi kita harus berlaku sopan dan berbicara sopan dengan teman. Karena itu kita sudah melaksanakan sikap terpuji. Apalagi sikap terpuji? Nah, lihat gambarnya. Apa ini ya? Tidak memilih-milih teman. Ibu katakan saat ini bahwa kamu tidak boleh memilih-milih teman. Kamu, ibu guru dan yang lainnya harus berteman. Tidak boleh kita memilih, tidak boleh mengatakan seperti ini, aku tidak mau berteman denganmu. Tapi kita harus berteman dengan semua orang. Tidak boleh dipilih-pilih karena kita tidak suka sama dia, kita nggak mau berteman. Tidak. Semua teman harus kita kawani. Sayangnya saat ini kamu tidak masuk sekolah ya nak. Jadi jarang bertemu dengan teman sekelas. Selanjutnya, apalagi sikap yang terpuji? Nah, lihat gambarnya. Seorang anak sedang menangis, dua orang mengejek dia. Katanya, ih, aneh. Nah, contoh sikap terpuji, tidak mengejek teman. Jadi, ketika kamu mengejek teman, kamu sudah melakukan sikap tercela ya, sikap tercela. Maka, tidak mengejek teman merupakan sikap terpuji. Jadi, kamu kalau sudah mau berteman dengan siapa saja, tidak mau mengejek teman, kamu sudah melaksanakan sikap yang terpuji. Selanjutnya, coba lihat, ada bacaan dua orang. Alin, ambil kue coklatnya satu ya. Ternyata temannya baik. Dia mengatakan, datang temannya bilang, sepertinya kue coklatnya enak. Nah, apa ini sikap terpujinya?
mau berbagi dengan teman. Mau berbagi dengan teman merupakan juga salah satu sikap terpuji. Nah, anak-anak ibu guru, kamu sudah tahu ya, ada berapa contoh itu yang merupakan sikap terpuji dalam berteman. Ibu harapkan kamu dalam kehidupan sehari-hari, baik nanti di lingkungan rumahmu, nanti kalau kita sudah masuk sekolah di lingkungan sekolah, kamu sudah dapat melaksanakan sikap terpuji dalam berteman. Selanjutnya, kita akan belajar matematika. Tapi hari ini belajar matematikanya dengan gambar ya. Lihat contohnya. Ciri-ciri benda berdasarkan gambar. Nah, ini kamu sudah tahu kan, Nak? Gambar apa? Ya, ini adalah gambar bola kaki. Dimainkan pada saat bermain sepak bola. Lihat, nama bola kaki. Bentuk bulat. Warna hitam dan putih. Ini hitam, ini putih. Kegunaan untuk bermain bola kaki. Nah, kita belajar ciri-ciri benda. Ada satu benda, kita harus dapat menyebutkan apa ciri-cirinya. Lihat contoh yang kedua. Nah, gambar apa ini anak-anak ibu guru? Ini adalah gambar, ini dia, nama kotak pensil. Bentuk apa ini? Balok ya. Warna biru. Apa kegunaannya? Tempat menyimpan pensil. Jadi ketika kamu mempunyai sebuah benda, kamu harus tahu ciri-ciri bendamu itu apa. Jadi tidak hanya asal punya. Ya, coba lihat bukumu. Nah, kira-kira buku tematiknya, kamu buat namanya nama, bentuk, warna, kegunaan. Jadi kamu sudah harus tahu ya anak-anak ibu guru ketika ada benda, kamu mengamati sebuah benda, kamu sudah harus bisa menyebutkan bagaimana bentuk benda itu, apa warnanya, dan apa kegunaannya. Ibu yakin anak-anak ibu guru pasti bisa. Selanjutnya, kita akan belajar penggunaan kata ini dan itu, ya. Kata ini dan itu. Ya. Kata ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat, ya. Benda yang dekat. Biasanya benda itu sudah kita pegang, ya. Contohnya, lihat itu, seorang anak sedang memegang apel. Ini ada buah apel. Nah, selanjutnya ini boneka Bella. Ketika kita memegang sesuatu, ini buku kakak. Atau ketika kamu memegang kue, ini kue kesenanganku. Jadi, kata ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Sangat dekat. Terkadang benda itu sudah kita pegang. Selanjutnya, kata itu, ya, itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh. Contohnya, lihat. Itu pulpen Bella. Ya, ini dia ya. Dia bendanya agak jauh dari dia. Ya, ini dia. Itu gelas ayah. Ya, gelas ayah. Ketika kita menunjukkan gelas ayah di meja, itu gelas ayah. Selanjutnya itu bunga ibu. Kita menunjuk ada bunga di ruang tamu, kita menunjuk itu bunga ibu. Jadi kata itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh. Nah, anak-anak ibu guru, itulah penggunaan kata ini dan itu. Selanjutnya, kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun pendek. Ini Ibu yakin kamu sudah tahu, karena pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang penjumlahan bersusun pendek. Kali ini pengurangan bersusun pendek.
Yang pertama dijumlah, yang kedua ini dikurang. Lihat, 64 dikurang 33. Seperti biasa yang Ibu ajarkan, satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan. Nah, 4 ini ada bacaan satuan, sudah Ibu mudahkan ya, ini puluhan. 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 3, 3. Jadi 64 dikurang 33 sama dengan 31. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Kamu lihat 75 dikurang 45. 75 dikurang 45. Sama seperti yang pertama. Satuan dikurang satuan. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Benar. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Berarti 75 dikurang 45 sama dengan 30. Contoh yang terakhir, 98 dikurang 53. Ingat ya Ibu Guru, anak-anak Ibu Guru, kita tidak boleh lupa membuat tanda operasinya, ini tanda kurang. Kita mulai, 8 dikurang 3, 5, bagus. 9 dikurang 5, 4. Jadi 98 dikurang 53 sama dengan 45. Jangan lupa membuat tanda operasi pengurangannya. Nah, anak-anak Ibu Guru, demikian cara pengurangan dengan cara bersusun pendek. Mudah kan? Tapi kamu harus teliti. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu yakin setelah selesai belajar ini, kalau anak-anak Ibu Guru mengikuti video pembelajaran sampai selesai, anak-anak sudah dapat menulis contoh sikap terpuji dalam berteman. Yang kedua, sudah dapat menulis ciri-ciri benda berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, sudah dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan cara bersusun pendek. Anak-anak Ibu Guru, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga semua dapat mengikutinya dengan baik. Sampai jumpa. Salam sehat dari Bu Guru. Tuhan memberkati.